Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Syita Fatih Adna, SPD MSc, dan Ibu Dita Aldila Krisma, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Deskriptif. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis deskriptif jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Mbak Fitria Uswatun Hasanah dengan NPM 21103060013. Saya sendiri Laras Mesya Puspitasari dengan NPM 21203060064. Dan yang terakhir ada Mbak Nabila Nasya Aulia dengan NPM 21403060104. Untuk pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama ada data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang kedua yaitu analisis permasalahan dari data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang ketiga yaitu analisis variabel dari data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang keempat, analisis populasi dan sampel dari data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang kelima yaitu analisis ukuran pemusatan data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu analisis letak data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Analisis penyebaran data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Dan yang terakhir yaitu hasil analisis data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Langsung saja untuk materi yang pertama yaitu mengenai data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020 akan disampaikan oleh Mbak Fitria. Kepada Mbak Fitria saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laras atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Dapat dilihat pada tabel. Berikut merupakan tabel dari beberapa kecamatan yang ada di Kota Semarang dengan disertai jumlah koperasi aktif yang ada pada tiap kecamatannya. Semisal pada Kecamatan Mijen, jumlah koperasi aktifnya yaitu 24 dan seterusnya. Adapun total dari koperasi aktif yang ada di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020 itu ada 718. Nah, dari data di atas merupakan jumlah koperasi aktif di Kota Semarang yang terdiri dari 16 kecamatan pada tahun 2020 yang kemudian diakumulasikan dalam satu Kota Semarang. Selanjutnya yaitu analisis permasalahan dari data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Nah, berdasarkan data pada tabel yang tadi telah ditampilkan, kecamatan yang memiliki koperasi aktif paling banyak pada tahun 2020 yaitu Kecamatan Semarang Selatan sebanyak 80 koperasi aktif. Sedangkan kecamatan yang memiliki koperasi aktif paling sedikit pada tahun 2020 berada pada Kecamatan Gayam Sari sebanyak 17 koperasi aktif. Selanjutnya yaitu analisis variabel dari data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Nah, dalam penelitian terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang pertama yaitu variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lainnya, atau juga dapat dikatakan sebagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang ingin diketahui. Nah, dari data kelompok kami, variabel bebasnya yaitu kesejahteraan penduduk di Kota Semarang. Yang kedua yaitu variabel terikat. Nah, variabel terikat ini merupakan variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain, atau juga dapat dikatakan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Adapun variabel terikat dari data kelompok kami ini adalah jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2020 di Kota Semarang di beberapa kecamatan.
Selanjutnya yaitu analisis populasi dan sampel dari data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Nah, menurut Ari Kunto pada tahun 2002 menyatakan bahwa populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Nah, populasi ini digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah koperasi yang aktif di Kota Semarang. Adapun sampel itu sendiri merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya akan diteliti menurut Jerwanto pada tahun 94. Nah, dalam hal ini yang menjadi sampel dari penelitian yang dilakukan oleh kelompok kami adalah koperasi aktif di Kota Semarang pada 16 kecamatan pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu analisis ukuran pemusatan data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang pertama yaitu min atau rata-rata. Nah, min atau rata-rata ini merupakan perbandingan antara nilai data dengan banyaknya data. Adapun simbol dari min itu sendiri yaitu X bar. Nah, simbol X bar ini digunakan untuk mencari min pada data sampel. Kemudian untuk mencari min dari kumpulan nilai X1, X2, X3, titik-titik Xn disajikan dengan simbol mu. Nah, simbol mu ini digunakan untuk mencari min pada data populasi sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut. Mu sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus Xn per N besar sama dengan sigma N dengan batas bawah I sama dengan 1 XI per N besar. Nah, dari persamaan di atas dapat disederhanakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu mu sama dengan sigma X per N besar. Nah, simbol mu ini merupakan rata-rata untuk data populasi, sedangkan sigma X merupakan jumlah nilai X dan N besar merupakan ukuran populasi. Nah, adapun rumus untuk mencari min dari data yang berbentuk sampel, yaitu X bar sama dengan seper N, sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 XI, di mana X bar ini merupakan rata-rata untuk data sampel. Kemudian XI sama dengan untuk nilai sampel ke I, dan N merupakan jumlah sampel. Nah, berdasarkan rumus tersebut, perhitungan rata-rata atau min pada data jumlah koperasi aktif menurut di kecamatan pada Kota Semarang tahun 2020 yaitu X bar sama dengan seper N, sigma N dengan batas bawah I sama dengan 1 XI sama dengan 1/16 karena N atau jumlah sampel yang ada pada data kelompok kami itu berjumlah 16 sehingga N-nya bernilai 16, kemudian 24 dikali kurung buka 24 plus 39 plus 67 dan seterusnya plus hingga plus 50 kurung tutup. Ini merupakan jumlah koperasi aktif yang ada pada Kota Semarang pada tahun 2020 sama dengan 718/16 sama dengan 44,875. Jadi nilai rata-rata dari data jumlah koperasi aktif menurut kecamatan di Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 44,875. Yang kedua yaitu median. Median merupakan nilai data yang berada di tengah-tengah suatu data yang telah disusun berdasarkan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Median dilambangkan dengan ME. Adapun rumus dalam menentukan median dari suatu data itu sendiri terdiri dari data tunggal, yaitu berupa data genap dan data ganjil yang dirumuskan dengan untuk N ganjil itu mencari mediannya sama dengan X ke setengah kali N plus 1. Sedangkan untuk mencari
median pada N genap itu dengan X ke setengah kali N plus X ke setengah kali N plus 1/2. Nah, selain data tunggal, terdapat pula median dalam data kelompok. Berdasarkan data yang kami analisis, data tersebut merupakan data tunggal genap. Sehingga rumus yang digunakan untuk menentukan median adalah sebagai berikut. Median sama dengan X ke setengah kali N plus X ke setengah kali N plus 1/2. Dari tabel yang ada pada layar, itu merupakan data yang telah kami susun dari urutan terkecil hingga terbesar untuk nilai N-nya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, untuk mencari mediannya digunakan perhitungan dalam menentukan median dari data jumlah koperasi aktif di Kecamatan Kota Semarang tahun 2020, yaitu median sama dengan S ke setengah kali N plus X ke setengah kali N plus 1/2. Dan seterusnya hingga hasil akhirnya yaitu 42,5. Jadi, median dari data jumlah koperasi aktif di Kecamatan Kota Semarang pada tahun 2020 adalah 42,5. Selanjutnya yaitu modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Nah, modus ini dilambangkan dengan MU. Modus dari sekelompok nilai X1, X2, X3, titik-titik Sn adalah nilai-nilai yang sering banyak muncul. Nah, terdapat beberapa kemungkinan dari modus ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu apabila pada sekumpulan data terdapat 2 modus, maka dapat disebut dengan bimodus atau bimodal. Kedua yaitu apabila pada sekumpulan data terdapat 3 modus, maka data tersebut disebut dengan trimodus atau trimodal. Yang ketiga yaitu apabila pada sekumpulan data tidak terdapat modus, maka dapat disebut dengan data tidak memiliki modus. Berdasarkan definisi di atas, maka data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020 terdapat 2 modus atau bimodus, yaitu 39 dan 50. Nah, nilai 39 ini muncul 2 kali dan yaitu 39 dan 50. Jadi data tersebut dapat disebut dengan bimodus. Mungkin cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitria atas penyampaiannya. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai analisis letak data jumlah koperasi aktif di seluruh Kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Nah, ukuran letak data sendiri terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Namun di sini karena datanya hanya sampai ke data 16, maka di sini hanya dapat menggunakan kuartil dan desil. Untuk yang pertama mengenai kuartil, yaitu kuartil sendiri merupakan nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Di mana dalam menentukan letak kuartil ini harus diperhatikan mengenai jumlah data atau N terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada istilah jangkauan kuartil yang disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antar kuartil. Kuartil ini dibagi dengan cara membagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Adapun jenis-jenis kuartil yaitu dibagi menjadi 3 sebagai berikut.
Yang pertama adalah kuartil bawah atau biasa disebut dengan Q1 yang dirumuskan dengan Q1 sama dengan X 1/4 N plus 1. Dan yang kedua yaitu kuartil tengah atau sama dengan median atau Q2 yang dirumuskan dengan Q2 sama dengan X 1/2 N plus 1. Kemudian yang ketiga yaitu ada kuartil atas atau Q3 yang dirumuskan dengan X 3/4 N plus 1. Dengan keterangan N adalah banyaknya data dan X adalah data ke. Nah, pada data jumlah koperasi aktif di Kecamatan Kota Semarang tahun 2020 ini, kita peroleh nilai kuartilnya yaitu sebagai berikut. Untuk kuartil bawah, kita substitusikan nilainya N yaitu 16, maka kita substitusikan menghasilkan 4,25. Nah, maksud dari hal ini yaitu nilai data keempat ditambah dengan 0,25 dikali data kelima dikurangi data keempat. Diperoleh nilainya yaitu 24 ditambah 0,25 dikali 33 dikurangi 24. Jadi di sini data keempatnya yaitu adalah 24 setelah data tersebut diurutkan. Dan data kelimanya diperoleh 33 sesuai dengan tabel sebelumnya yang telah disampaikan oleh Mbak Fitria. Kemudian diperoleh nilai hasil akhirnya yaitu 26,25. Untuk kuartil yang kedua yaitu kita substitusikan ke rumus X 1/2 N plus 1 diperoleh 16 plus 1/2 sama dengan 8,5. Sehingga di sini nilai data ke-8 ditambah dengan 0,5 dikali data 9 dikurangi data ke-8, yaitu 39 ditambah 0,5 dikali 46 dikurangi 39, sama dengan 39 ditambah 3,5 menghasilkan 42,5. Untuk data kuartil yang ketiga atau kuartil atas, kita menggunakan rumus X 3/4 N plus 1. Diperoleh 12,75 sehingga nilai data ke-12 ditambah dengan 0,75 dikali data ke-13 dikurangi data ke-12, yaitu 50 ditambah 0,75 dikali 67 dikurangi 50. Diperoleh hasil akhirnya yaitu 62,75. Nah, dari perhitungan tersebut kita dapat simpulkan bahwa nilai kuartil bawah atau Q1 sama dengan 26,5, nilai kuartil tengah yaitu Q2 adalah 42,5, dan nilai kuartil atas yaitu 62,75. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai desil. Desil itu sendiri merupakan nilai yang sudah diurutkan dari terkecil hingga terbesar dan dibagi menjadi 10 bagian. Desil ini disimbolkan dengan DI atau I di sini adalah letak desil ke. Jadi dirumuskan dengan I per 10 kali N plus 1. Nah, berdasarkan data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020 ini diperoleh desilnya sebagai berikut. D1 yang pertama kita substitusikan 1 ke rumus sebelumnya, yaitu diperoleh 1/10 dikali 16 plus 1 sama dengan 17 dibagi dengan 10, yaitu 1,7. Di sini artinya data ke-1 ditambah 0,7 dikali data ke-2 dikurangi data ke-1. Jadi diperoleh 17 ditambah 0,7 kali 19 dikurangi 17, yaitu 18,4. Untuk data kedua, kita substitusikan I sama dengan 2 dan N sama dengan 16 diperoleh 3,4. Sehingga data keempat ditambah dengan 0,4 dikali data keempat dikurangi data ketiga, yaitu 23 ditambah 0,4 dikali 24 min 23. Diperoleh nilai 23,4. Seterusnya hingga desil ke-10, yaitu pada data ke-9. Jadi urutan ke-9, I-nya adalah 9, disubstitusikan ke rumus dan diperoleh 15,3. Jadi data ke-15 ditambah 0,3 kali data ke-16 dikurangi data ke-15, yaitu 76 ditambah 0,3 dikali 80 dikurangi 76, menghasilkan 77,2.
Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai analisis penyebaran data pada jumlah koperasi di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Yang pertama yaitu mengenai jangkauan. Nah, jangkauan sendiri merupakan jarak yang dapat dijangkau atau ditempuh. Jangkauan ini merupakan selisih antara nilai data yang terbesar dan terkecil. Jadi dirumuskan dengan X maksimal dikurangi X minimal. Nah, jangkauan dari data yang kita miliki yaitu di sini nilai X maksimalnya adalah 80 dan minimalnya adalah 17. Sehingga diperoleh jangkauannya adalah 63. Kemudian untuk kata deviasi, deviasi sendiri merupakan jarak antara masing-masing X dengan mu atau kata suatu nilai. Deviasi ini disajikan dengan tanda harga mutlak yaitu mutlak X min mu. Dengan rumus kata deviasi adalah jumlah dari nilai mutlak X dikurangi mu per N, di mana X adalah nilai datanya, N adalah banyak data, dan mu adalah rata-rata. Nah, kata deviasi dari data yang kami miliki yaitu kita hitung terlebih dahulu X min mu-nya. Sedangkan kita tadi sudah memperoleh rata-rata atau mu-nya yaitu 44,87. Sehingga diperoleh pada nilai 17, kita peroleh X min mu-nya yaitu min 27,875. Kemudian kita nilai mutlakan sehingga diperoleh nilai positif seluruhnya. Sehingga kita peroleh nilai jumlah dari mutlak X min mu adalah 260. Nah, dari rumus kata deviasi ini kita substitusikan sehingga diperoleh 16,25. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai variansi. Variansi ini merupakan kata-kata dari perbedaan kuadrat, di mana variansi ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh persebaran satu nilai dengan nilai yang lain pada gugus data. Hal ini menunjukkan tingkat kata-kata di mana setiap observasi bervariasi dari kata-kata. Biasanya dikenal dengan standar deviasi dari mean atau kata-kata. Nah, variansi ini terbagi menjadi dua, yaitu variansi populasi dan variansi pada sampel. Variansi pada populasi ini dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan jumlah dari X min mu kuadrat per N. Jadi variansi populasi ini merupakan sebuah kata-kata dari perbedaan kuadrat yang berada pada populasi. Kemudian untuk variansi sampel, yaitu kata-kata dari perbedaan kuadrat pada sampel dirumuskan dengan S kuadrat sama dengan jumlah dari X min X bar pangkat 2 dibagi dengan N min 1. Nah, karena pada data yang kita miliki itu merupakan data yang dicari pada sampelnya, maka kita menggunakan rumus variansi yang sampel. Kita tadi telah memperoleh sigma nilai mutlak X min mu-nya dan nilai kata-katanya. Kita cari dulu terlebih dahulu X min mu kuadratnya. Diperoleh sigmanya atau jumlahnya yaitu 6.209,731. Sehingga kita substitusikan ke dalam rumus 6.209,731 dibagi dengan N, yaitu N-nya adalah 16. Dikurangi 1 sehingga menghasilkan 15. Jadi setelah dioperasikan menghasilkan 413,982. Kemudian untuk standar deviasi atau yang sering disebut dengan simpangan baku, ini merupakan ukuran dispers baku yang banyak digunakan dalam praktik penelitian. Nah, nilai standar deviasi ini merupakan suatu nilai yang digunakan dalam menentukan persebaran data pada suatu sampel atau populasi dan melihat seberapa dekat data-data tersebut dengan nilai rata-ratanya. Standar deviasi ini juga terdiri dari dua, yaitu standar deviasi pada populasi dan pada sampel. Pada populasi kita menggunakan rumus sigma sama dengan akar sigma kuadrat. Jadi standar deviasi pada populasi ini merupakan akar dari variansi pada populasi.
Begitu juga pada standar deviasi sampel, yaitu S sama dengan akar S kuadrat. Sehingga pada data ini kita peroleh menggunakan standar deviasi sampel, yaitu S sama dengan akar 413,982, menghasilkan 20,346547. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepada Mbak Nabila, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Laras atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil analisis data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020. Nah, di sini kita menggunakan 4 diagram, salah satunya itu ada diagram batang. Nah, diagram batang sendiri ini merupakan penyajian data statistik dengan menunjukkan keterangan-keterangan melalui batang-batang yang tegak atau mendatar dan sama lebar di mana batang-batang tersebut berpisah. Nah, untuk penggambaran diagram batang berdasarkan data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang tahun 2020 ini dengan menggunakan Microsoft Excel hasilnya akan seperti ini. Nah, di mana pada pada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan sampai 16 itu menunjukkan keterangan kecamatan yang telah ada pada layar. Untuk penggambaran program R akan dijelaskan pada bagian akhir. Nah, untuk diagram yang kedua ada diagram garis. Diagram garis ini merupakan bentuk penyajian yang paling banyak dipakai dalam berbagai penelitian. Diagram garis ini adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Nah, apabila penggambaran diagram garis ini menggunakan Microsoft Excel, hasilnya akan terlihat seperti pada layar. Nah, kemudian yang ketiga ada diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran sendiri ini merupakan penyajian data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring lingkaran. Nah, pada bagian-bagian dari daerah lingkaran ini menunjukkan bagian dari keseluruhan. Apabila penggambaran diagram lingkaran berdasarkan data jumlah koperasi aktif di seluruh kecamatan Kota Semarang pada tahun 2020, dengan menggunakan Microsoft Excel, hasilnya akan seperti pada layar. Nah, kemudian untuk pada diagram terakhir adalah diagram batang daun. Nah, diagram batang daun sendiri ini merupakan diagram yang menyajikan persebaran data. Nah, dalam bagian diagram batang daun ini terdiri dari dua, yaitu ada bagian batang dan bagian daun. Bagian batang ini memuat angka puluhan dan pada bagian daun ini memuat angka satuan. Nah, untuk penggambaran 4 diagram tadi akan saya sampaikan melalui program R. Nah, di sini ada sintak dari diagram batang sendiri. Nah, di sini kita menggunakan perintah ggplot untuk menggambarkan perintah diagram batang sendiri. Di sini kita menggunakan sistem manual untuk memasukkan nama kecamatan dan juga jumlah koperasi. Nah, apabila kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, akan seperti yang pada layar. Kemudian, untuk diagram garis sendiri, kita juga menggunakan perintah ggplot, akan tetapi kita menggunakan import dataset yang berasal dari Excel. Nah, sintaknya seperti ini, bisa dilihat pada layar. Nah, apabila kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian ada diagram lingkaran ini, sama seperti tadi menggunakan import dataset dari Excel, di mana pada perintah lingkaran ini menggunakan perintah pie.
Sintaknya seperti pada layar. Nah, apabila kita run, hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini terdapat keterangan dari setiap gambar, setiap warna pada bagian kanan. Nah, untuk selanjutnya pada diagram daun ini, kita juga menggunakan import dataset dari Excel, akan tetapi pada perintah penggunaan batang daun ini menggunakan perintah stem. Nah, apabila kita run, hasilnya akan seperti ini pada sebelah kiri bawah layar. Nah, di sini pada program R itu pada bagian batang hanya membaca bilangan di mana puluhannya termasuk genap. Nah, pada bagian daun ini menunjukkan satuan. Nah, misalkan pada angka 19, maka bagian batang ini menunjukkan angka ganjil. Nah, jadi pada bagian 9 ini akan ikut angka 0 dan bilangan satunya ini akan dikurang dengan 1. Nah, misalkan angka 35 merupakan suatu bilangan ganjil. Nah, pada bagian batangnya itu kan merupakan bagian angka ganjil yaitu 3. Jadi bagian daunnya yaitu 5 akan masuk kepada bagian batang 2. Nah, sehingga pada diagram batang daun ini, pada bagian batang ini menunjukkan ganjil, maka bagian satuan ini akan ikut pada angka ganjil kurang dari 1. Misalkan pada bagian angka 7, maka bagian satuannya itu akan ikut pada bagian 6. Nah, seperti pada layar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas penyampaiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.